my channel. Nah, jadi di video pertama aku ini, aku bakal jawabin Q&A dari kalian. Jadi beberapa waktu lalu aku bikin pertanyaan di Instagram dan kebetulan banyak banget yang ini ya, yang tanya. Dan aku juga udah pilihin beberapa pertanyaan yang bakal aku jawab. Oke, langsung aja. Oh ya guys, jadi kemarin waktu aku buka question itu beberapa ada yang bilang kalau misalnya namanya itu nggak usah disebut gitu. Jadi oke, buat menjaga privasi juga, maka aku nggak sebut nama, langsung ke pertanyaannya. Oke teman-teman, jadi pertanyaan pertama dari adik kelas aku waktu aku SMP. Mbak Honsa pernah pakai celana jeans? Nggak pernah lihat soalnya. Oke, jadi sebenarnya bukannya aku nggak pernah pakai, aku juga pernah pakai, tapi nggak sering, karena aku ngerasa kurang nyaman aja kalau pakai celana jeans. Jadi bukan berarti aku nggak pakai sama sekali, cuman di momen-momen tertentu aja. Jadi nggak setiap saat, karena aku lebih nyaman kalau pakai selain celana jeans gitu teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, pertanyaan yang kedua itu yang paling banyak banget ditanyain, alasan nge-YouTube. Nah, jadi sebenarnya aku tuh bikin YouTube buat kalau misalnya aku lagi nggak ada kerjaan, lagi iseng-iseng gitu, ya udah daripada aku nganggur, jadi aku bikin kayak gini aja gitu, bikin YouTube. Daripada kayak aku nggak ada kerjaan gitu, aku iseng-iseng di rumah, jadi mending aku bikin konten kayak gitu teman-teman. Oke, pertanyaan yang ketiga ini dari saudara aku sendiri. Edit videonya rencananya pakai apa? Nah teman-teman, sejujurnya aku tuh bukan orang yang handal dalam urusan edit mengedit. Jadi aku alhamdulillah udah dapat partner buat kursus edit video gitu. Dan pokoknya segala macam tentang YouTube gitulah. Karena emang aku tuh susah banget gitu loh kalau misalnya kayak harus ngekat. Jadi tuh aku tuh merasa seneng banget gitu loh. Selain aku bikin konten, juga ada yang mau kerja sama aku buat jadi editor. Pertanyaan keempat, ini dari kakak kelas aku. Apa motivasimu masuk OSIS dan mencalonkan jadi ketua? Sebenarnya aku bukan ketua OSIS, tapi aku wakil. Karena buat kelas 10 itu tempatnya tuh wakil ya. Alasanku masuk OSIS karena ya itu tuh wadah dari aspirasi siswa. Di situ kan kita kan bisa berbagi pengalaman, terus menemukan hal baru. Pokoknya banyak banget lah ya. Mungkin kalian yang anak-anak organisasi bisa ngerasain, ya emang capek gitu, banyak proker, banyak deadline gitu, tapi di situ kayak menurut aku ada keenakan tersendiri lah pokoknya ya. Tapi itu buat aku ya, setiap orang kan beda-beda pendapatnya gitu. Lanjut. Oke, pertanyaan yang kelima, kamu kalau mau tidur pakai krim gitu nggak, Sam? Ini dari teman aku kelas. Jadi 2 minggu ini aku stop dari krim malam, aku pakai toner. Itu bagus banget karena sejujurnya wajah aku tuh ada bekas jerawat yang susah banget hilang, dan ya udah mendingan lah ya aku pakai toner itu. Kapan-kapan aku bakal sharing ya tentang kayak skincare ya, pokoknya segala macam tuh. Oke teman-teman, pertanyaan yang keenam ini juga banyak banget ditanyain. Di ini ada totalnya 7 yang tanya pertanyaan ini. Honsa punya pacar nggak? Kak Honsa punya pacar nggak? Bla 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 bla. Jadi aku nggak punya pacar ya. Aku tuh emang ya belum mikir sampai situ. Tapi nggak, ya buat kedepannya emang kita kan semua orang nggak tahu ya buat kedepannya kayak gimana. Tapi buat sekarang belum ada. Oke, pertanyaan yang 7 ini dari sahabat aku waktu SMP. Kriteria cowoknya Honsa dong. Jujur sejujurnya, aku tuh kalau misalnya ditanyain kayak kriteria aku yang kayak gimana, terus kamu pengen cowok yang gimana tuh, ya aku sebenarnya jawab juga sama bingung gitu loh, harus jawab apa ya gitu. Karena aku tuh sebenarnya nggak pernah masang tipe gitu ya. Ya masang cuman gini loh, yang paling penting, yang wajib itu adalah seiman sama aku. Buat selebihnya sih, kalau misalnya aku lagi bareng gitu ngerasa lebih tenang, lebih nyaman gitu, ya udah kenapa enggak gitu. Kalau misalnya aku lagi deketan gitu terus ada kayak aura positif gitu, ya udah gitu, berarti udah nemuin gitu, ini oh kayak gini berarti cocok nih, apa nyantolnya tuh gimana. Yang penting tuh saat dia membawa aura positif, otomatis kan kayak dia sabar, dia membawa pengaruh baik, terus dia juga nggak egois. Pokoknya selama ada aura positif itu kan menurut aku kayak banyak banget ya isinya. Ya udah kayak gitu aja. Jadi nggak pernah yang aku kayak nggak pernah matok yang komen gini, nggak bisa. Aku nggak bisa matok semua itu karena ya kalau udah nyaman mau gimana lagi gitu loh. Ya gimana ya teman-teman. Jadi ada yang bilang kayak gini nih,
Ceritain paranormal experience dong. Udah pernah kan? Ya pernah sih, kalau dibilang pernah udah pernah. Cuman mungkin nggak pada video ini. Mungkin nanti aku bakal bikin lagi dengan judul paranormal experience, kayak khusus aja gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, kamu kalau salah ngapain? Ya minta maaf dong. Tapi gini guys, misalnya nih kita emang sudah salah, kita merasa salah, ya udah minta maaf gitu loh. Tapi kalau misalnya kita disalahin tapi kamu nggak merasa salah, kalian ya gini deh, pokoknya tugas kalian itu adalah menegakkan yang benar. Kalau misalnya kalian udah misalnya nih kalian udah ngelakuin yang benar tetap disalahin, ya udah, kalian punya harga diri yang harus kalian jaga. Jadi kalian tuh jadi orang jangan lembek-lembek banget, tapi jangan kasar-kasar banget gitu. Kalau emang salah minta maaf, kalau enggak tegain yang benar. Oke, pertanyaan berikutnya dari sahabat aku sendiri. Punya kesempatan ngelakuin hal baik tapi cuma 1 hari aja, apa yang kamu lakuin? Kalau misalnya aku punya kesempatan itu dalam 1 hari, yang aku lakuin mungkin aku bakal ngebahagiain orang-orang yang berjasa buat aku gitu loh. Ya, orang tua itu pasti, tapi yang berjasa dalam hidup kita tuh ada orang-orang di sekeliling kita tuh yang mengisi hari-hari kita gitu. Jadi sebisa mungkin hargai jasa mereka dulu, bahagia mereka dulu, baru yang lain. Pertanyaan berikutnya ini, cita-cita waktu kecil. Oke, waktu kecil itu ya namanya cita-cita waktu kecil otomatis tuh kayak banyak banget gitu ya. Ada kucing. Jadi waktu aku kecil aku cita-cita jadi dokter, jadi guru, jadi pengusaha, jadi tukang salon. Hampir semua profesi tuh aku pengen jadi itu. Aku lihat polisi pengen jadi polisi, aku lihat dokter pengen jadi dokter. Apa? Sini, ada kucing aku. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya nih dari sahabat aku apa SMP juga. Sampai sekarang pokoknya kita masih sahabatan. Suka hewan selain kucing nggak? Aku tuh sebenarnya suka banget sama hewan, kecuali yang melata-melata gitu kayak sejenis ular, terus kaki 1000, apalagi sih yang cacing, ulat kayak gitu. Pokoknya aku nggak suka. Iya, walaupun aku nggak suka, tapi aku masih nggak tega aja kalau misalnya ada orang yang apa sih kayak asal bunuh lah atau gimana. Pokoknya aku tetap nggak tega kalau lihat orang-orang kayak gitu. Lanjut. Hal yang bikin Honsa nangis nggak berhenti-berhenti. Mungkin nggak cuma aku, setiap orang yang mengalami peristiwa tersebut juga bakal nangis nggak berhenti-berhenti. Kehilangan seseorang yang berarti itu nyeseknya bukan main, tapi yang namanya takdir nggak ada yang bisa mengelak. Ya itu sih, mungkin aku bakal nangis nggak berhenti-berhenti kalau kayak gitu. Tapi nggak berhenti-berhentinya tetap harus berhenti ya, karena ya gimana sih, masa mau nangis terus, kan juga enggak. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau misal kita disengaja omongan sama teman sendiri, boleh nggak sih kita bete? Ya boleh. Ya gimana sih? Itu tergantung dari kita sendiri. Tapi kalau namanya juga manusia ya, kalau misalnya ada orang yang nggak enak, orang yang omongannya nggak enak, pedes gitu kan, ya kita bete juga wajar karena kita juga manusia gitu kan. Tapi kembali lagi sih, kayak mau sampai kapan sih kita bete sama dia gitu. Walaupun mungkin belum sekarang, tapi suatu saat tuh kita bakal butuh dia, apalagi kita ada di sekitar dia. Kalau aku pribadi sih, kalau misalnya aku digituin ya bete, ya iya bete. Kayak manusiawi banget gak sih kalau bete. Tapi ya diingat aja sih, setiap orang tuh kan pasti ada titik hitamnya gitu. Dan mau sampai kapan kita selalu lihat titik hitam itu. Kembali lagi sih, kita jangan cuma lihat sama kesalahannya aja gitu. Sebagai teman mungkin dia juga pernah memberikan kita kebaikan gitu. Jadi ya udah, ingat-ingat aja itunya. Jadi biar kalian gak terlalu terbayang-bayang sama omongannya dia, ingat-ingat aja kebaikannya gitu. Ya, ini ada pertanyaan dari kakak kelas aku, cara kamu nabung gimana? Kalau aku pribadi sih, kalau misalnya nabung, misal nih aku lagi pengen barang, aku pengen sesuatu, kalau misalnya aku dapet rezeki, ya udah aku sisain berapa gitu, terus aku target sehari berapa, terus nanti kalau misalnya kekumpul, ya udah aku beli yang aku pengen gitu. Itu berotasi terus, pokoknya setiap aku dapat rezeki aku sisain gitu. Itu sih, mungkin semua orang juga kayak gitu ya, dan aku mungkin juga seperti orang pada umumnya. Nih juga pertanyaan dari kakak kelas aku, kamu kalau beli apa-apa pakai uang sendiri apa orang tua? Nah jadi gini, kalau misalnya aku pribadi sih ya, kalau itu barang di luar dari kebutuhan aku, ya cuman aku pengen gitu, aku pakai uang aku sendiri gitu. Tapi kalau misalnya itu aku butuh,
aku pakai uang orang tua, karena kan aku juga masih numpang sama orang tua gitu. Terus hak aku juga masih ada di orang tua, jadi kalau misalnya itu barang emang masuk ke kebutuhan aku, ya orang tua gitu. Tapi kalau misalnya masuk ke keinginan aku, ya udah pakai uang sendiri. Pertanyaan terakhir, karena ini banyak banget dan aku juga hemat durasi ya. Cara ngadepin cowok egois ya gimana ya? Kita lihat dulu egoisnya tuh dalam hal apa. Kalau memang dia nggak penting dan kalau memang dia nggak jelas orangnya, egois dan bla bla bla, buat apa sih? Kayak ya mending diperbaiki. Kalau emang nggak bisa diperbaiki ya tinggalin aja gitu. Lagian kan kita semua kan juga masih punya masa depan yang cerah gitu. Terus kalau misalnya kalian juga terbayang-bayang tentang cowok kalian kayak gini, masalah-masalah tentang pacar terus, kalian tuh bakal down di apapun. Setiap kegiatan, melakukan kegiatan apapun, kalian tuh bakal down karena mikirin itu. Jadi kalau menurut aku, kalian berhubungan sama orang yang malah bikin kalian jadi malas-malesan buat aktivitas, buat produktif, ya buat apa dipertahankan gitu loh. Kalau emang kalian punya tujuan pacaran buat penyemangat, ya udah, kalian harus ingat pacaran buat semangat, bukan buat sakit hati, bukan buat down dan lain-lain. Kayak gitu aja sih pesanku. Dan di sini aku juga belajar buat diri aku sendiri. Oke guys, sebelumnya minta maaf kalau misalnya di video pertama aku ini kurang maksimal, karena sejujurnya juga tenggorokan aku lagi sakit banget, suara aku lagi habis. Jadi I'm so sorry. Jadi aku minta maaf banget sama kalian dan makasih banget udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye.